الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar juz 30 di surah Asy-Syarh. Baik, kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Di sini alam istifham, tapi istifham takrir. Istifham at-takrir. Pertanyaan yang maknanya menetapkan. Berarti perkara ini sudah terjadi. Perkara yang dipakaikan istifham takrir seperti ini sudah terjadi. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah nashrah, melapangkan laka untukmu sadrak, dadamu. Berarti apa? Sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti khitabnya itu nanti ditafsirkan. Ini fungsinya kita membaca tafsir, ada penjelasan siapakah anta, siapa. Ya, Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan kamu, ya, disebutkan sini penafsirannya ya ayuhan nabi. Baik. Kita lihat tafsirnya. Alam nashrah laka sadrak ay alam nuwassi' ayyuhan nabiyyu. Jadi nashrah artinya nuwassi', wasta'a yuwassi'u. Dari wasi', ya, luas. Bukankah kami sudah meluaskan, melapangkan wahai Nabi laka untukmu sadrak, yaitu dadamu. Disebutkan li syara'i'il din, li syara'i'id din. Kami lapangkan dadamu untuk syariat-syariat agama yang mulia ini. Wad da'wati ila Allah. Dan juga kami telah lapangkan dadamu untuk dakwah ila Allah. Wal ittisafi bimakarimil akhlaq. Dan juga kami telah lapangkan, luaskan dadamu untuk kamu bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena tanpa kelapangan dada tentunya apa yang disebutkan ini tak akan mungkin terwujud. Dadanya sempit, seorang dadanya sempit, dia pasti akan berat melakukan syariat-syariat agama. Coba lihat orang munafik. Salat saja sulit. Wa idza qamu ila sholati
qamu kusala. Apalagi salat Isya, salat subuh. Karena ini waktu gelap, tidak dilihat orang. Nah, mereka salat itu beribadah yura'unan nas, riya, mau dilihat. Tidak lapang dadanya, sempit, berat. Mondok belajar. Orang tuanya yang mau mondok bukan anaknya. Sulit bertahan. Kenapa? Yang mau orang tuanya mondok, bukan anaknya. Anaknya mau yang lain. Ini berat. Apalagi dakwah ila Allah. Ini lebih berat lagi. Al-ittisafi bimakarimil akhlak. Bersifat dengan akhlak yang mulia. Berat. Bahkan Syekh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam tafsirnya menyebutkan sini alam nashrah laka sadrak, disebutkan dalam perkara apa? Beliau mengatakan li hukmillah. Ya. Jadi Allah lapangkan dadamu untuk atau kepada hukum Allah, dan hukum Allah ada dua. Hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i apa yang disebutkan? Hukum syar'i apa yang disebutkan? Syariat-syariat agama, dakwah ila Allah, bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tapi hukum kauni yaitu takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak suka, kita tidak senang. Allah takdirkan kita sakit, ya, dapat ujian, cobaan. Ini butuh kelapangan dada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi dua hukum ini, hukum syar'i dan hukum kauni. Bisa dipahami? Oleh karena itu sabar terbagi menjadi tiga. Dan diambil dari fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Hukum terbagi dua. Hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni itu tadi kita katakan musibah-musibah, ya. Fasbir. Ya. Ya, fasbir menghadapi hukum-hukum kauni. Ujian, cobaan, musibah. Dan hukum syar'i terdiri dari perintah dan larangan. Sabar dalam menghadapi perintah sehingga kita bisa jalankan, laksanakan, dan sabar dalam menghadapi larangan sehingga kita bisa tinggalkan. Nah, ini sabar terbagi menjadi tiga. Ya. Jadi hukum syar'i dua, perintah dan larangan. Hukum kauni ini yang banyak dipahami oleh kaum muslimin, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini dada Nabi sudah lapang, luas, ya, menghadapi dua hukum ini, hukum kauni dan hukum syar'i. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah letakkan dari dirimu dosa-dosamu. Ini ditafsirkan wa hatatna 'anka bidzalika himlaka. Kami telah hapuskan darimu dengan hal tersebut itu bebanmu. Himl. Ya. Sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, itu dzambak, wizrak ay dzambak. Baik. Jadi ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan, ya, dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup, ya, dua hukum yang tadi kita sebutkan. Ya, syariat agama, dakwah ila Allah, ya, bersifat dengan akhlak yang mulia, ya, mengejar akhirat, ya. Ini semua lapang. Sehingga mudah kita melaksanakan syariat dan mudah kita meninggalkan
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah meletakkan darimu ya dosa-dosamu, ya dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, ay alladzi asqala dhahrak. Ini jelas ya. Artinya yang asqala, jadi anqadha ditafsirkan asqala, yang telah memberatkan, dari thaqil. Ya, Durusul Lugha al-hajaru thaqilun, thaqil. Alladzi asqala dhahrak, yang telah memberatkan, membebani dhahrak, punggungmu. Ya, maksudnya apa? Allah sudah ampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untuk dirimu ma taqaddama min dzambik, apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu, dan apa yang akan datang, yang terakhir. Dan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah kita, keyakinan kita, dosa-dosa beliau, tidak ada nabi yang terjatuh dalam dosa besar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, itu pun dosa ini tidak mempengaruhi wahyu yang turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jadi tetap Al-Quran sempurna, tidak ada keraguan padanya. Syariat juga tetap sempurna. Ya. Bukan berarti di sini ya, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjatuh dalam kesalahan. Kesalahan itu punya pengaruh kepada wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Tidak ada, ya, tidak ada pengaruh. Tetap Al-Quran itu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan sedikit pun keraguan padanya, dan itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Dan inilah dosa, beban, ya, beban harus dipikul. Sehingga Allah sifatkan wizrak alladhi anqadha dhahrak. Baik. Kalau beliau alhamdulillah, ya, sudah jelas jaminannya. Kalau kita ya, tidak ada jaminan, ya, dosa kita akan diampuni. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk berharap dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memastikan dosa saya diampuni, tidak ada. Ya. Yang kita lakukan adalah terus berupaya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Kalaupun terjatuh, kita beristighfar. Beristighfar. Baik. Dan tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang syaitan datang. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya Al-Qawaidul Arba'. Seorang terjatuh dalam dosa, maksiat, ya, bahkan mungkin sampai dapat hukuman dunia, ya, dibuli, ya, dikeluarkan dari pondok dan seterusnya. Ya. Ya, karena seperti itu, ya, ada santri melanggar, melakukan dosa, ya, sampai harus dipulangkan ke orang tua misalnya. Di sini tidak ada alasan bagi dia untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan syaitan. Jalur syaitan, jangan dibuka. Karena pas lagi daun-daunnya betul-betul dia terpukul, ya, terjatuh dalam dosa, dan syaitan masuk, sudah terlanjur basah, ya, tidak ada lagi taubat untukmu. Yang menyebabkan dirinya apa? Ya sudah, dia terus-menerus berada dalam dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu penyebutanmu. Ai waja'alnaka bima an'amna 'alaika minal makarimi fi manzilatin rafi'atin 'aliyatin. Kami jadikan engkau dengan apa yang kami berikan nikmat kepadamu
berupa kemuliaan demi kemuliaan yang menjadikan engkau berada di manzilatin rafi'atin 'aliyah, di kedudukan yang tinggi. Dunia apalagi di akhirat. Perhatikan sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya tidaklah Allah Subhanahu wa taala disebut kecuali disebut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mau masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. 2 kalimat syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disebut Nabi SAW. Ya. Fil adzan, orang adzan. Sebut lagi nama Nabi SAW. Betul diangkat penyebutannya, disebut kan? Dzikrak. Dzikrak disebut. Ya. Iqamah, orang qomat. Sebut. Tasyahud. Baca lagi. Terus. Bisa dipahami? Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, dan kami angkat ya untukmu dzikrak, penyebutanmu. Baik. Bisa dipahami? Sini ditafsirkan dengan apa? Kedudukan yang tinggi. Dan ini nampak di dunia dan di akhirat. Ya. Kedudukan yang tinggi, rafi'ah, 'aliyah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada yusran, ada kemudahan. Diulangi, inna ma'al usri yusran. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baik. Perhatikan kita baca dulu tafsirnya. Ai fala yasnika, dari sana yasni. Ya. Sini kelihatannya menjazum dia, menjazum dengan la an-nahiyah. Fala yasnika adza a'daika an nashrir risalah. An nashrir risalati. Maka jangan ada gangguan dari musuh-musuhmu itu yasnika, memalingkan dirimu an nashrir risalah, dari menyampaikan risalah. Mengapa? Fa inna ma'adh-dhiqi atau dhaiki farajan. Karena sungguhnya bersama kesempitan itu ada farajan, pasti ada jalan keluar. Roknya jangan disukun ya, kalau disukun kemaluan. Ya, farjan. Al-farj itu kemaluan. Ya, ini roknya di fathah, farajan. Ini rok. Itulah bahasa Arab ya. Luar biasa detailnya. Salah-salah sukunnya, rok fathahnya bisa berubah artinya. Fa inna ma'adh-dhiqi farajan. Sungguhnya bersama kesempitan itu ada jalan keluar. Diulangi, inna ma'adh-dhiqi farajan. Sungguhnya bersama kesempitan itu ada jalan keluar. Bisa dipahami? Subhanallah, di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah di tafsirnya menyebutkan ini ayat bisyaratun azimah, merupakan kabar gembira yang sangat besar. Ini orang kalau lagi galau-galaunya, pusing-pusingnya, banyak masalah, baca ayat ini yang betul-betul dia yakin pasti ini kabar gembira. Ini bukan bosnya yang kasih tahu, bukan ustadznya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa inna, apa inna? Tahu? Tojeng, betul, sungguh bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan.
annahu kullama wujida usrun wa su'ubatun fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibu. Apa kabar gembira tersebut? Bahwasanya setiap kali didapati kesulitan, ya, kesukaran sulit, kondisi sulit, maka sungguh kemudahan itu yuqarinuhu wa yusahibu. Pasti ada kemudahan yang menemani dirinya tersebut. Apa yang menemani kesulitan tersebut? Allah yang gabungkan dengan ma'ah. Apa artinya ma'ah? Bersama. Siapa yang bisa lepas? Ya. Allah bilang bersama. Kesulitan itu bersama dengan yusron, kemudahan. Bahkan kata Syekh, hatta law dakhala al-usru yuhra dhabbin la dakhala alaihi al-yusru. Sampai-sampai walaupun kesulitan itu masuk ke lubang biawak. Kesulitan itu masuk ke lubang biawak yang berkelok-kelok dalam, ya sulit. Maka kata Syekh, kemudahan juga akan nyusul, akan mengikuti. Ini penggambaran saja bahwasanya apa tidak akan mungkin terpisah antara kesulitan dan kemudahan. Kama qala ta'ala kemudian kata Syekh fa akhrajahu. Kemudian kesulitan itu yang mengeluarkan kemudahan itu akan mengeluarkan kesulitan tersebut dari lubang biawak. Kama qala ta'ala sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sin. Artinya sin harfu tafis. Ya. Menunjukkan makna istiqbal. Sungguh Allah akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan, yusron, kemudahan. Jadi kembali ke kita, sisa bersabar. Menunggu datangnya yusron, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzalika la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sungguh perkara tersebut itu betul-betul mudah itu bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah jamin. Fa inna ma'al usri yusran. Dan Nabi SAW telah bersabda, wa innal faraja ma'al karbi, wa inna ma'al usri yusran. Sungguh jalan keluar itu bersama dengan kegentingan. Ya, kondisi emergensi, ya darurat, itu pasti ada faraj. Ya, bukan faraj ya, faraj. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi, pasti. Sepelik apapun masalah, kesulitan, pasti ada jalan keluar. Apalagi orang yang bertakwa. Oh, jangan tanya. Allah sudah jamin. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti tidak disebutkan dalam masalah apapun. Ya, termasuk antum dalam belajar, ya. Masalah dengan teman, ya. Ya, masalah dengan kawan, ya, masalah ini, masalah itu, ada ujian ini, ujian itu. Antum sabar insyaallah. Ya, semua yang sudah melalui hal tersebut itu punya cerita yang indah. Semua happy ending. Nah, bilang orang zaman now. Tidak percaya. Yang penting dia lewati. Masalahnya ini lewat saja tidak. Jadi tidak ada ceritanya. Ya, pusing-pusing terus. Coba dia lewati. Pasti happy ini, pasti itu. Pasti ada yusron di situ. Pasti ada secercah cahaya kalau orang bilang ya. Dalam gua apa semua itu ada cahaya, berarti bisa keluar. Baik. Apalagi di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah telah tegaskan, atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini ada faedah saya sebutkan. Wa ta'riful usri fil ayatain. Disebutkannya al-usr dengan ma'rifah pakai alif lam, yadullu ala annahu wahidun. Ini menunjukkan bahwasanya ini kesulitannya satu. Jadi al-usri
di ayat yang ke-5 dan al-usri di ayat yang ke-6 itu sama. Kesulitan yang sama. Bisa? Wa tankirul yusri, dan dijadikannya yusron ma'rif apa nakirah pada dua ayat ini menunjukkan yadullu ala takrarihi. Ya, menunjukkan bahwasanya itu betul-betul memang terulang. Kemudahan itu berulang. Jadi kata Syekh, fala yagliba usrun yusrain. Yang jadikan ungkapan ini. Fala yagliba usrun yusrain. Maka tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Karena al-usru pakai alif lam. Sama berarti yang ayat pertama kedua sama. Kesulitannya sama. Yusron jadikan nakirah. Itu menunjukkan dia berulang. Jadi satu lawan dua. Satu kesulitan, ya lawan dua kemudahan. Tidak akan mungkin menang. Maksudnya apa? Pasti akan ada kemudahan. Apalagi Allah sebutkan dengan ma'ah. Ya, ma'i. Ya. Betul-betul bersama. Ya. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Ya. Dan itu betul-betul semua yang sudah menjalaninya, melewatinya itu bisa membuktikannya. Urusan apa? Urusan uang panai 30 juta, 50 juta, apapun. Semua urusan nikah, urusan ini, itu. Pasti ada jalan keluar. Ya, urusan belajar, hafal Quran, hafal hadis, pahami ini, pahami itu, durusul lughah, ya. Amin nih. Pasti ada jalan keluar, ya. Kalau selesai minat tulis, pekan depan dapat. Penting Daud sebentar malam yang ada namanya itu jangan dikasih. Itu kesulitan itu, ya. Harus dihadapi, dijalani, ya. Baru tidak pegang HP sudah menggelepar-gelepar, bahaya. Bisa pahami ya? Fa idza faragta fansab. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ini ada faedah lagi disebutkan. Alif lam pada kata al-usr itu menunjukkan umumnya. Sama dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa. Mufrad tapi pakai alif lam. Ya, wa jaa rabbuka wal malaku. Ya, malaikatnya mufrad katanya, ya. Tapi mencakup seluruh malaikat. Oleh karena itu soffan soffa. Ya, soffan soffa. Bisa bersof-sof. Orang yang jahil lughah Arabiyah pasti pusing. Ustaz, kenapa al-malaku mufrad bisa bersof-sof? Oh, bagaimana? Ya, karena al-malak alif lamnya al-istighraqiyah al-jinsi, ya, siap mencakup seluruh malaikat. Sama sini, al-usr kesulitan dalam masalah apapun. Itu kita katakan tadi, masalah belajar, masalah dunia, agama. Ya. Sulit pasti ada kemudahan, pasti itu. Ya, jangan pegang ucapan saya, pegang ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ya. Bisa dipahami? Fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai, ya, maka bangkitlah. Ya, bangkitlah. Baik. Apa tafsirnya? Fa idza faragta min umurid dunya wa ashghaliha fajidda fil ibadah. Jika engkau telah selesai dari urusan-urusan dunia, kesibukan-kesibukan dunia, maka jiddah, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Ya, bangkit bersungguh-sungguh untuk beribadah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu engkau farghab. Engkau berharap. Ini tafsirkan wa ila rabbika wahdahu farghab fima indahu. Dan hanya kepada Rabbmu semata engkau berharap pada apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan
pernah kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mau dilancarkan rezekinya, mau jadi orang kaya, jangan sekali-kali berharap kepada selain Allah. Jangan datang ke pesugihan, pohon dikeramatkan, pangeran jangan leleng, jangan putih, ya dan seterusnya. Ya, mau disembuhkan penyakitnya, berharap disembuhkan penyakitnya, jangan berharap kepada selain Allah. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Ya, seandainya bisa menyembuhkan penyakit, tidak usah bikin rumah sakit. Ya, ada dokter sembuh, kan begitu. Ya, tapi itu sebab, kita menempuh sebab. Ya, bukan berarti tidak boleh datang ke dokter, ya, tidak boleh minum obat, malah itu harus, wajib. Kita menempuh sebab. Ya, oleh karena itu yang pergi ke dokter ada yang sembuh, ada yang tidak, karena mereka bukan dokter ya, sembuhkan. Ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim menyebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika saya sakit, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yashfin, Allah lah yang menyembuhkanku. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak minum obat, tidak, berusaha, pasti ada usaha. Tapi keyakinan kita, harapan kita betul-betul harus kita gantungkan hanya kepada Allah. Dan juga dengan kita tempuh kesembuhan tersebut dengan cara-cara yang syar'i, bukan datang ke dukun. Ada yang seperti itu, tumor ya, dia kena tumor, bengkak, datang ke dukun, hilang tumornya. Ya. Ingat, dukun itu di antara nama lain tukang sihir. Ya, bisa jadi di balik-balik mata. Ya, jangankan tumor, tali saja bisa dilihat jadi ular. Ya. Bisa dipahami? Seandainya itu memang betul, ya sudah, tidak laku dokter itu pasti. Ya, orang semua datang ke dukun. Baik. Jadi sini Allah ingatkan wa ila rabbika, hanya kepada Rabbmu farghab, engkau hendaknya berharap, menggantungkan harapan. Ya, bisa dipahami? Baik. Karena rogbah nanti kita akan pelajari di salah satu usul, ini adalah ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kaidah yang kita sebutkan kemarin, ila rabbika ini tempatnya di mana? Di akhir. Ya, dikedepankan. Sehingga lahir makna apa? Pengkhususan. Sama iyyaka na'budu, iyyaka tempatnya di belakang. Na'buduka dikedepankan, lahir makna takhsis, khusus. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam doa, harapan, tawakal, betul-betul berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apalagi memang itu kekhususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita sebutkan tadi, masalah rezeki, masalah jodoh, kesembuhan, masalah selamat. Ya, dari selamat dari neraka, ya. Tahib. Bisa dipahami? Ya. Orang kalau tidak paham perkara ini, kacau balau. Ya. Ya, dia mau kaya datang ke pohon. Ya. Mau selamat dari tsunami datang ke pinggir laut. Ya. Mau selamat dari banjirnya jadi berang datang ke jembatan kembar. Ya, bawa sesaji, ya, sesajian dan seterusnya. Repot hidupnya. Ya. Hilang barangnya datang ke dukun, siapa yang curi? Ya. Iri sama orang sama juga, datang ke dukun, kirimkan sihir. Naudzubillah. Ya. Inilah kalau kita jauh dari tauhid. Jadi fa idza faragta fansab, jika engkau telah selesai menunaikan urusan-urusan duniamu, maka bangkitlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan dunia juga tidak dilarang dalam agama. Bahkan sebagian urusan dunia adalah kewajiban. Seperti mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Mencari nafkah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti mencari nafkah ini menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mencari nafkah menghalangi kita dari salat. Ya. Karena dua-duanya perintah, dua-duanya kewajiban. Kita wajib memberi nafkah kepada anak dan istri, dan juga kita punya kewajiban kepada Allah untuk
melaksanakan sholat. Sama juga dengan puasa, Ramadan, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban. Tidak ada pertentangan. Bahkan di sini Allah ingatkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Apalagi sudah selesai, ya tidak ada lagi kesibukan, tidak ada lagi alasan. Ya, bisa dipahami? Tidak ada alasan. Allah sudah kasih nikmat dunia. Ya. Kemudian sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita wujudkan ibadah. Ya, itu kesyukuran yang benar, kesyukuran yang semakin menjadikan seorang hamba tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin melalaikannya. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Itu hafal mati. Semua nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya musibah. Nah, kenapa Allah kasih nikmat itu bukan agar engkau semakin jauh dari dirinya, tapi mestinya ya Allah kasih supaya jadikan fasilitas untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tafsir dari surah Asy-Syarah ya. Alam nasyrah laka sadrak. Insyaallah kita lanjut di surat Tin nanti di pertemuan selanjutnya. Sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.